Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kesempatan kali ini saya ingin ngajak jalan-jalan saja, cerita-cerita saja bagi teman-teman yang ingin mengenal daerah persiapan ibu kota Indonesia, yaitu Penajam. Nah, jadi teman-teman ketika masuk ke kota Balikpapan, Penajam itu adalah letaknya sebenarnya di antara saja, antara Balikpapan, Samarinda yang sekitaran situ juga. Namun kota yang sudah benar-benar kota itu adalah Balikpapan dan Samarinda. Nah, kebetulan hari ini rute saya rencana akan ke Samarinda. Jadi jalan simpel untuk sampai dari Balikpapan ke Samarinda itu adalah jalur ini yang akan saya ceritakan pelan-pelan untuk sebagai informasi tambahan saja sebenarnya. Nah, daerah sini tepat di bentangan Balikpapan Samarinda itu disebut dengan jalan poros kilometer. Jadi dikenal dengan kilometer 1, 2, 3. Jadi dimulai di kilometer pertama itu sekitar kota Balikpapan di Mall Muara Rapak sana. Nah, di sini ini namanya kilometer 11 atau dikenal dengan TPU, tempat pemakaman umum, kilometer 11. Nah, untuk sampai di Samarinda ada dua jalur nantinya. Ada jalur tol dan jalur biasa. Nah, ketika jalur biasa itu ditempuh mulai sekarang ini sekitar 2 jaman lah kurang lebih. Beda dengan jalur tol, itu cukup ditempuh dengan 1 jam, atau bisa kurang dengan kecepatan 100, bisa kurang. Kalau 80 sekitar 40-50 menitan lah. Nah, daerah sebelah ini kilometer 12 itu ada namanya gerbang Waduk Manggar namanya. Waduk Manggar itu kalau kita coba ke kanan tadi itu ke sana tembus sampai ke Manggar, daerah Waduk yang sebenarnya juga berdekatan dengan laut. Nantinya ketemulah nanti pantai Manggar. Perjalanan sekitar setengah jaman lah kurang lebih. Nah, ke depan lagi nanti kita akan kilometer 12, kilometer 13 lah. Di sini disebut penyemunya. Kilometer 13 ini ada terowongan besar kanan kiri itu, teman-teman bisa lihat tadi ada mobil besar itu. Kalau ke kiri arah ke pelabuhan kontainer, jadi pelabuhan barang-barang kapal-kapal besar itu ke arah kiri. Jadi bongkar muatnya itu melalui situ. Nah, kalau ke kanan itu tembusnya adalah ke jalan tol, bisa ke Samarinda, bisa ke arah bandara juga sama. Namun untuk saat dirilis ini pada tanggal 22 Juni ini masih belum dibuka tol yang sebelah situ, masih ditutup. Nanti kita akan masuk di kilometer 13 di mana tol awal akan dibuka atau masih dibuka. Jadi perjalanan kita kurang lebih nanti akan menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam kurang lebih untuk sampai ke kota Samarinda, pusat kota. Karena untuk memasuki jalan tol itu dari sini hingga ke sana kurang lebih 20 hingga 30 menit ke depan. Sedangkan jalan tol sekitar 50 menit lah kurang lebih dengan kecepatan standar saja. Tidak boleh lebih dari 80 menit, 80 km. Nah, daerah sini masuki kita daerah kilometer 14, ada namanya gerbang Kiri Mulyo, ada kiri Mulyo, satunya kiri apa itu namanya, Kiri Rejo. Jadi daerah kampung sini ini sudah sempat ramai sekitar tahun 60 itu sudah ada rombongan transmigrasi dari Jawa Tengah, sehingga di sini ada namanya Kampung Banyumas.
dulu waktu transmigrasi itu banyak orang-orang Jawa Tengah di sana, kampung Semarang, kampung Banyumas yang memadati daerah warga kilometer 14, 15, 17 itu, tepat di belakang pom bensin sebelah tadi. Yang nanti di sana itu ada juga kampung Banyumas, juga ramai juga di dalam areanya, pebukitan naik turun itu. Jadi ketika teman-teman orang-orang Jawa ketika masuk di daerah sini tentu akan sedikit kaget tentunya. Loh kok iso ana wong Jawa nang kene, termasuk sing cerita saiki. Sing cerita sana kampung sini ini pada pondok pesantren Asyifa. Pondok pesantren di kilometer Karangjoang di kilometer 14-15. Itu pesantren yang berafiliasi atau cabangnya dari pesantren Gontor. Jadi dibuat resmi, modern, yang pesantrennya juga lumayan terkenal di sini karena banyak peminatnya di sini. Nah, kemudian di meter ke sebelah itu ada kilometer 15, ada namanya kampus ITK. Kampus ITK. Yang ketika kita masuk ke sana, kita masuk namanya ke kebun Balikpapan, kebun raya Balikpapan yang tamannya ditumbuhi berbagai macam jenis pohon-pohon Kalimantan. Jadi ketika teman-teman masuk ke sana tentu akan tercengang dan ternganga melihat aneka macam jenis tumbuh-tumbuhan yang hanya ada di pelajaran sebenarnya, tapi di situ kita dapat melihatnya. Nah, kebun raya Balikpapan ini ada juga di Samarinda. Samarinda juga sama, lebih banyak lagi di Samarinda. Ada satu lagi yang lebih lengkap jenis-jenis tumbuhannya. Itu di daerah Kutai Timur. Kalau dari jarak sini ke sana itu kurang lebih tempuhannya sekitar Balikpapan Sangatta sekitar 6-7 jam dengan kecepatan standar 80-90. Itu lebih hutan lagi, sehingga dikenal di sana hutan Kutai, Taman Nasional Kutai TNK. Ini ketika teman-teman ingin ke sana bisa tanya-tanya lewat komen-komen di bawah YouTube nanti ya. Ketika berbicara Balikpapan, tentu nama yang unik, seolah-olah ada dua kata digabung menjadi satu, yaitu balik dan papan, atau papan dibalik, sehingga menjadi guyonan di sini. Di mana dibalik? Di Balikpapan. Ada juga guyonan yang lain, saya sudah di Bali, di Balikpapan. Yang lucu sih teman-teman di sini. Kilometer 15 Karangjoang. Karangjoang ini perbatasan akhir kelurahan. Nah, karena Balikpapan itu ada sekitar 6 kecamatan. Jadi kota Balikpapan itu di bawahnya ada pemerintahan kecil namanya 6 kecamatan. Yang hari ini, yang tempat lokasi hari ini, kecamatannya di antaranya ada Balikpapan Kota, Timur, Tengah, Barat, kemudian Utara. Nah, ini tepatnya adalah Balikpapan Utara. Disebutnya utara karena menuju utaranya itu nanti akan kita menuju Samarinda. Nah, pas di daerah ini disebut dengan Kelurahan Karangjoang, perbatasan antara Kutai Kartanegara. Nanti perbatasannya pas di tol itu tepat masuk ke daerahnya Kutai Kartanegara, yaitu Kecamatan Samboja. Yang Kecamatan Samboja itu secara pesisirnya itu di sepanjang jalannya itu, di jalan ramainya itu, samping kanannya semuanya laut, pantai sampai ke daerah sangat-sangat sana. Jadi ketika teman-teman mau berrute Samarinda lewat jalan itu, tentu pemandangannya sedikit berbeda karena hamparan laut itu selalu menghiasi di setiap perjalanan kita. Namun kalau pakai rute yang ini, maka kita akan melihat pemandangan yang berbeda, yaitu banyaknya pohon-pohon yang masih rimbun tentunya untuk kebun masyarakat yang
bisa melihat kanan kiri itu masih banyak rimbunan pohon-pohon yang ketika kita terjun ke kanan ke kiri atau masuk ke kanan kiri sebenarnya banyak perumahan baru. Perumahan baru ini muncul luar biasa. Hal itu terangsang dari gerak pemindahan ibu kota. Jadi semenjak gaung pemindahan ibu kota berpindah ke Kalimantan Timur itu banyak developer yang membuka kawasan-kawasan baru, membuka rumah-rumah baru. Program FPLPP kalau tidak salah, program pemerintah itu bersubsidi itu yang harganya sekitar 150-160-an juta, itu ukuran tipe 36 6x6, laris banyak diambil oleh pembeli dengan pola pikir mereka ingin investasi ke depan, sehingga banyak developer yang memanfaatkan nalar informasi calon ibu kota tadi sebagai Balikpapan sebagai penyangga ibu kota. Nah, kalau teman-teman ingin berpikir seperti itu dan andaikan benar prediksinya, ya monggo. Nah, di sebelah kiri itu ada JSP, perumahan yang sebenarnya juga kelihatan hutan tapi di dalam sudah ramai. Itu sekitar kilometer 18 di sini kalau tidak salah. Karena sebelumnya ada pesantren Al-Banjari, setelahnya ini nanti ada pesantren Al-Banjari kilometer 18. Nah, di samping kiri juga ada perumahan lagi, agak sedikit elit ya, namanya perumahan apa ya, nggak ada namanya. Ini agak sedikit elit, agak sedikit mahal. Sebelah kiri. Seger. Nah, di depan ini ada pesantren Syekh Arsyad Al-Banjari yang beberapa bulan yang lalu Kiai Sepuh Balikpapan dipanggil panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang dilanjutkan oleh putranya atau putra menantu Jailani, itu karena sekarang masih muda tapi karisma kekiaiannya, keduanya itu sudah diakui oleh pemerintah warga Balikpapan. Teman-teman sambil santai tanpa perlu bicara banyak ya, teman-teman bisa mengikuti video ini. Nanti ketika ada hal-hal yang menarik tentu saya akan komentar terkait itu semua. Kilometer 20 ada namanya cuci mobil, atau khasnya di situ ada warung namanya warung ikan seluang. Kalau di sini namanya ikan seluang, jadi orang Banjar di sini, tapi kalau di Jawa namanya ikan wader, yang banyak dilumpai di pinggir-pinggir sungai. Jadi kalau mancing pakai Indomie biasanya di sini atau roti, jadi goreng kering oleh warungnya, sehingga kesan desonya, ketika kesan desa itu renyahnya mengingatkan kembali kepada masakan kampung orang tua kita semua. Nah, teman-teman, di depan ini kalau melihat plat mobil, karena kita platnya orang Kalimantan Timur, platnya itu supaya mudah dihafal, kayaknya platnya itu namanya KT. KT itu Kalimantan Timur. Kalau di belakangnya NL itu lebih identik mobilnya orang Samarinda. Tapi kalau mobilnya orang Balikpapan itu belakangnya K. Mobilnya orang Sangatta itu R belakangnya. Mobilnya orang Bontang D belakangnya. Tapi untuk depannya semuanya katanya semua namanya platnya namanya KT itu di depan wilayah Kalimantan Timur, berbeda dengan yang di Jawa, walaupun satu provinsi tapi seringkali di depannya itu berbeda. Oh ya teman-teman, sebelah kanan tadi itu perumahan bersubsidi juga yang juga banyak, ratusan sudah di situ. Yang di pinggir jalan kayaknya satu-satunya perumahan yang di pinggir
jalan besar. Nah, bentuk rumahnya berdempet-dempet, jadi kurang berminat ketika ingin investasi di situ kita. Jadi jalan ini teman-teman, jalan satu-satunya akses sebenarnya, akses termudah untuk menuju Samarinda. Berbeda dengan akses yang pinggir laut, itu sangat jauh akses Samarinda karena bukan jalur Samarinda. Tapi untuk jalur Samarinda ya inilah satu-satunya, ketika ada kerusakan ya tentu menjadi penghambat roda hilir mudiknya kendaraan dari Samarinda ke Balikpapan. Karena setelah Samarinda banyak beberapa kabupaten yang harus melalui daerah ini atau jalan ini, karena bandara terbesar di Kalimantan Timur cuma ada di Balikpapan, yang baru saja Samarinda itu dibuka kemarin sekitar setahun yang lalu, bandara internasionalnya, tapi secara fasilitas masih jauh dibandingkan dengan fasilitas Balikpapan. Jadi teman-teman hati-hati ketika berjalan-jalan atau berkendaraan di Balikpapan, karena tikungannya itu manuver bahaya. Kalau tidak apa, tikungannya fatal. Jangan lupa berdoa dan hati-hati, konsentrasi, kalau lemah istirahat. Agrowisata ke kanan itu ada wisata agro, wisata tanaman-tanaman yang juga tembus kalau mau ke daerah pantai, sekitar setengah jaman ke arah sana. Kalau mau mancing juga di sana daerahnya lumayan. Itu kilonya kilo 25 kalau tidak salah, itu kilo 25. Jalannya lumayan sempit, tapi ya cukuplah untuk dua kendaraan bergantian untuk sama-sama. Yang ada ditambah di kiri itu tandanya adalah yang sedikit kekuasaan. Jadi sebagusnya sih harusnya emang harus lebih 2 kali lipat ini yang sudah ada, karena memang bahaya juga untuk keadaan satu mobil saja, sehingga ketika ada tikungan kok ada yang membalap ya spasi ya, jarak antara 3 mobil itu ya cukup mengerikan lah. Itulah yang sering terjadi tabrakan. Kadang-kadang mereka ingin membalap tapi saking sempitnya malah terjadi tabrakan yang tidak diinginkan. Secara umum Balikpapan itu, masyarakat Balikpapan itu adalah kota industri kalau di daerah kota, tapi ketika lari ke arah menuju Samarinda maka ada beberapa perusahaan-perusahaan juga yang coba berdiri. Namun masyarakat juga banyak yang berkecimpung atau menyibukkan dirinya di dunia pertanian. Nah, di sebelah kiri itu teman-teman bisa melihat tanaman sawit. Begitupun nanti akan teman-teman lihat nanti ketika sudah melalui tol, maka hamparan sawit mulai awal hingga akhir hampir seluruh 80-90% itu adalah hamparan sawit yang memanjakan, mengerikan sebenarnya ketika negara lain atau warga negara lain itu jalan ke Balikpapan tentu akan tercengang. Wow, potensi sumber daya alam Balikpapan ternyata luar biasa. Sawit yang mengerikan, subur yang tidak dapat dijumpai di daerah negara-negara lain dalam penghasilan minyak, karena sawit itu banyak fungsinya, bisa untuk minyak goreng, bisa untuk minyak bahan bakar kita sendiri, sudah temukan zatnya atau ramuannya, formulanya untuk kosmetik dan seterusnya, dan itu tidak dapat disaingi oleh negara-negara lain Eropa khususnya, sehingga negara Eropa itu dengan alasan-alasan ingin menghancurkan monopolinya Indonesia di dalam penguasaan minyak sawit, yaitu Malaysia dan Indonesia terutama, karena pengekspor terbesar itu adalah dua negara tersebut ke negara-negara Eropa. Nah, ketika Indonesia tidak dibatasi, secara bisnis mereka akan
bergantungan atau berketergantungan terhadap dua negara tadi, sehingga wacana itu selalu digulirkan. Tapi alhamdulillah negara Jokowi, Bapak Jokowi kita pun tetap bersikukuh, bersikeras untuk membantah terhadap tuduhan-tuduhan ini terkait propaganda negara-negara Uni Eropa untuk membatalkan program-program manfaat daripada minyak sawit. Ketika ditinjau dari warga, ini Lawi Batam Tembus. Nah, kalau ke kanan ini jalan tembus juga menuju Pantai Manggar. Jalannya juga cantik, enak. Area tentara-tentara di situ nginapnya. Jadi teman-teman, daerahnya sudah memasuki daerah Kecamatan Sambujang. Jawa. Nah, ini bensin, jadi sekitar 24 jam kalau tidak salah ini. Jadi bisa teman-teman bisa mampir juga di situ, ada kopi, ada Indomaret juga. Istirahat nyaman. Nah, dari sini nanti kita akan sampai sekitar 5 menitan menuju gerbang tol Balikpapan yang simpang 4 di situ. Itu nanti kita akan jumpa simpang 4 pilihan. Kalau ke kiri kita akan menuju daerah jalan darat menuju jembatan penghubung antara Balikpapan dan Penajam yang dikenal dengan jembatan Pulau Balang. Itu bisa ditempuh lewat sini ataupun ke 13 tadi yang terminal pelabuhannya Peti Kemasih tadi. Teman-teman, kita memasuki jembatan yang di bawah itu ada tembusan muara, sebenarnya bagi ikan laut masuk ke situ. Itu jembatan terakhir. Sebagai pertanda kita akan memasuki nanti simpangan 4 yang saya ceritakan tadi. Simpangan yang ke kiri itu ke arah Sepaku, arah Penajam, arah ke Grogot, ke Banjarmasin melalui darat tanpa melalui feri. Nanti kalau ke kanan kita memasuki pintu gerbang tol. Kalau terus melalui jalan biasa ke Samarinda yang dimaklumi hutan Bukit Soeharto, Taman Bukit Soeharto, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Anda memasuki. Nah, kita ke arah kanan sini. Kanan sini kita akan memasuki tolnya bayarnya 25.000 baru bayar tanggal 14 kemarin. Kita lewat tol aja dulu ya, nggak apa-apa, bayar sisinya 1 jam sih. Hanya kalau untuk beli bensin untuk PP 150.000 ya selesai. Hari ini kan ada urusan, jadi sambil cerita-cerita aja. Alhamdulillah, apa mahal ya Rasulullah. Nah, daerah sini masuknya Kukar loh teman-teman ya. Kutai Kartanegara. Kutai itu ada banyak, ada Kutai Timur, Sangatta, ada Kutai Barat, Melak, dikenal dengan Melak, Kutai Kartanegara, Tenggarong merupakan induknya dari Kutai itu. Kerajaan Kutai itu hampir seluruh wilayah itu ada di bawah kuasanya Kutai sebelum ada pengembangan Bontang masuk Kutai, semuanya Kutai ketika menjadi kecamatan. Sekarang Kutai sudah dibelah-belah 4 kalau tidak salah, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara,
Kutai Pantai sebentar. Ya, rencananya akan ada. Nah, ini kita masuki pintu gerbang tol Samboja Balikpapan. Bayarnya 75.000. Ada. Ya Mas ya. Bismillah. 50 menit ke depan kita akan sampai di gerbang. Nah, itu tadi teman-teman yang kami ceritakan, di sana kanan kiri itu adalah hutan, diawali dengan hutan karet, hutan pisang, dan sebentar lagi kita akan masuk ke hutan sawit. SMS kecil ketitik Allah ketor kecil iku ketitik Allah iku ketor kecil ketitik Allah ketor. Ketika berbuat baik itu pun ada tandanya, berbuat buruk semakin kelihatan. Atau kebaikan itu tampaknya kecil, tapi kalau keburukan itu tampaknya besar. Sehingga jangan terfokus di situ sebenarnya. Padahal perbuatan bersama harusnya dibuat dengan sama. Kebaikan sehingga tradisi itu sering ada kebaikan bertahun-tahun ternyata dia besar. Pemahaman salahnya satu kali saja. Harusnya kita nggak harus menghukumi seperti itu. Dan karet ini teman-teman awalnya itu kanan kiri hutan karet. Nah, ketika masuk ini nanti 5 kilo ke depan itu ada rest area. Catatan ya, jarak tempuhnya hanya 68, tidak boleh lebih. Nah, ketika lebih ada beberapa kendaraan kecelakaan di sini. Jadi teman-teman jangan sampai lebih, itu khawatir kecelakaan yang tidak diinginkan. Dia rest areanya di sebelah itu ada masjid. Ada warung minum kopi. Kan ada bensin juga, pengisian BBM di dalam. Ada masjid. Nah, sebelah sana lagi sekitar 50 meter 100 meter lah. Ya, ada hadapannya juga sedang dibangun rest area yang serupa. Jadi ketika arah Samarinda ke Balikpapan, mereka arah istirahatnya di situ. Tapi sebaliknya dari Balikpapan ke Samarinda istirahatnya di sebelah sini.